Pada episode sebelumnya, kita membahas mengapa dalam setiap organisasi selalu ada orang yang rela berkorban demi menjaga sistem tetap berjalan. Kita melihat bagaimana loyalitas dan ketahanan sering membuat seseorang memilih menahan beban tambahan agar tim tetap stabil. Namun kita juga melihat bahwa pengorbanan yang terus-menerus bisa menjadi tanda bahwa sistem belum sepenuhnya sehat. Ketika keberlanjutan organisasi bergantung pada pengorbanan individu, maka kepemimpinan perlu mulai bertanya apakah sistem yang dibangun sudah benar-benar adil dan seimbang. Di episode penutup season 4 ini, kita sampai pada satu pertanyaan yang mungkin paling mendasar dalam kepemimpinan. Apakah kita benar-benar terbang bersama tim atau hanya bergerak sendirian di depan? Dalam dunia penerbangan, pesawat tidak pernah terbang karena satu orang saja. Meskipun kapten memegang kendali utama di kokpit, keselamatan penerbangan tidak pernah menjadi tanggung jawab satu individu. Ada co-pilot yang membantu membaca situasi dan memberikan koreksi. Ada kru kabin yang memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Ada teknisi yang memeriksa kondisi pesawat sebelum dan sesudah penerbangan. Ada petugas darat yang mengatur operasional di bandara. Semua peran ini saling terhubung dalam satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Jika satu bagian tertinggal, seluruh penerbangan bisa terancam. Namun dalam dunia kepemimpinan organisasi, gambaran ini seringkali berubah. Kepemimpinan sering dipersepsikan sebagai kemampuan individu. Pemimpin dipuji karena visinya. Ia dipuji karena keberaniannya mengambil keputusan. Ia dipuji karena ketegasannya dalam menentukan arah. Narasi kepemimpinan sering menempatkan pemimpin sebagai figur utama yang membawa organisasi menuju tujuan. Sementara itu, peran tim seringkali dilihat sebagai pendukung. Padahal organisasi tidak bergerak karena satu figur, ia bergerak karena sinkronisasi banyak peran yang bekerja bersama. Organisasi bergerak ketika setiap orang memahami arah perjalanan, ketika setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi, dan ketika setiap bagian dari sistem merasa bahwa mereka benar-benar menjadi bagian dari perjalanan itu. Mengajak tim terbang bersama bukan berarti semua orang harus selalu setuju dengan setiap keputusan. Kepemimpinan tidak pernah berarti menghapus perbedaan pandangan. Justru dalam sistem yang sehat, perbedaan pandangan sering menjadi sumber kekuatan. Mengajak tim terbang bersama berarti memastikan bahwa setiap orang memahami arah, memiliki ruang untuk bersuara, dan merasa aman untuk terlibat dalam proses. Rasa keterlibatan ini tidak muncul secara otomatis. Ia dibangun melalui komunikasi yang jujur, melalui ruang dialog yang terbuka, dan melalui kepemimpinan yang bersedia mendengar sebelum memutuskan. Di era AI, tantangan ini menjadi semakin nyata. Teknologi membuat organisasi bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Analisis dapat dilakukan dalam hitungan detik. Keputusan dapat dibuat dengan bantuan sistem yang sangat canggih. Banyak proses yang dulu memerlukan waktu panjang kini dapat disederhanakan oleh teknologi. Namun kecepatan teknologi tidak selalu diikuti oleh kesiapan manusia. Pemimpin bisa melaju sangat cepat karena teknologi memungkinkan itu. Sistem bisa bergerak lebih efisien. Proses dapat berjalan lebih otomatis. Namun jika pemimpin melaju terlalu jauh di depan, tim bisa tertinggal secara mental dan emosional. Dari luar, organisasi terlihat bergerak maju. Namun dari dalam jarak mulai terasa. Orang mungkin menjalankan instruksi, tetapi tidak lagi benar-benar memahami arah. Mereka mengikuti perubahan, tetapi tidak merasa terlibat dalam perjalanan. Di titik inilah kepemimpinan kembali diuji. Pemimpin yang matang menyadari bahwa kecepatan bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Dalam penerbangan, kapten tidak akan memaksakan pesawat lepas landas jika kru belum siap. Bukan karena takut mengambil keputusan, tetapi karena ia memahami bahwa penerbangan yang aman hanya mungkin jika semua bagian bekerja selaras. Jika satu bagian belum siap, memaksakan kecepatan justru bisa meningkatkan risiko. Dalam kepemimpinan, prinsipnya tidak jauh berbeda. Mengajak tim terbang bersama berarti memberi ruang untuk penyelarasan, memberi waktu bagi tim untuk memahami perubahan, mendengarkan keberatan yang mungkin muncul, mengundang pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman, dan memastikan bahwa setiap langkah perubahan, termasuk adopsi teknologi dan AI, tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga diterima secara manusiawi. Perubahan yang terlalu cepat tanpa penyelarasan sering menciptakan jarak antara pemimpin dan tim. Sebaliknya, perubahan yang dibangun bersama menciptakan rasa kepemilikan yang jauh lebih kuat.
Pemimpin tidak kehilangan otoritas ketika ia mengajak tim terlibat. Justru disitulah otoritas mendapatkan legitimasi yang lebih dalam, karena orang tidak mengikuti arahan hanya karena jabatan seseorang. Mereka mengikuti karena merasa menjadi bagian dari perjalanan. Kepemimpinan yang berkelanjutan selalu dibangun di atas rasa kebersamaan seperti ini. Di sepanjang season 4 ini, kita telah membahas banyak hal tentang kepemimpinan di era teknologi. Kita membahas bagaimana autopilot bisa menjadi bumerang ketika manusia terlalu bergantung pada sistem. Kita membahas pentingnya tetap menjadi kapten, bukan penumpang, di era AI. Kita membahas keberanian yang bertanggung jawab, bukan keberanian yang nekat. Kita membahas kepercayaan yang sehat, ruang untuk koreksi, dan keberanian co-pilot untuk bersuara. Kita juga melihat bagaimana pengorbanan individu sering menjadi penyangga sistem yang belum sempurna. Semua pembahasan itu pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sama. Kepemimpinan adalah tentang menjaga sistem tetap aman sambil terus bergerak maju. Dan itu tidak pernah bisa dilakukan sendirian. Mengajak tim terbang bersama bukan berarti perjalanan akan selalu mulus. Akan ada perbedaan pandangan, akan ada ketegangan, akan ada momen ketika keputusan terasa sulit bagi sebagian orang. Namun justru disitulah kepemimpinan diuji. Bukan saat semua orang setuju, tetapi saat semua orang tetap mau terlibat, bahkan ketika pandangannya berbeda. Kepemimpinan yang matang mampu menjaga ruang itu tetap terbuka. Ruang di mana orang bisa berpikir, berbicara, dan berkontribusi tanpa merasa ditinggalkan oleh arah yang terlalu cepat. Dan di titik inilah perjalanan kita di season 4 berhenti sejenak. Bukan untuk mengakhiri perjalanan, tetapi untuk memberi ruang merenung. Tentang kepemimpinan, tentang teknologi, tentang peran manusia di tengah dunia yang berubah semakin cepat. Karena pada akhirnya, teknologi mungkin terus berkembang, sistem mungkin menjadi semakin canggih, namun satu hal tetap tidak berubah. Organisasi selalu bergerak melalui manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak episode ini dan menemani perjalanan season 4 sampai di titik ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang mengajak tim terbang bersama memberi ruang untuk melihat bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan selalu dibangun di atas kebersamaan, bukan kecepatan semata. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk menilai kembali bagaimana kita melangkah bersama tim. Bukan hanya menuju tujuan, tetapi juga menjaga orang-orang di sepanjang perjalanan. Dari titik inilah perjalanan ini berhenti sejenak sebelum kita melangkah ke fase berikutnya.